Pani Hasim lah cek. Ikatahu yusalluna ala nabi Hasimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum ya malaikat jaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya Assalamualaikum Syabdul Qadir Al-Jailani. Assalamualaikum Sayyiduna wa Sayyiduna Syamar Sayyidullah. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad. Astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah pengajian Selasa malam Rabu insyaallah dimuliakan oleh Allah dan juga jamaah sekalian Abah Setu MDNH online ya, yang lewat YouTube, semua TikTok dan Facebook. Pertama yang utama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk mentafakuri ya. Diniatkan bahwa kita adalah untuk selain kita ta'alim muta'alim adalah untuk bertafakur. Allah telah memuliakan kita adalah akal kita manusia. Maka banyak ayat dalam Al-Quran mengingatkan afala ta'kilun ya. Bagaimana kita menggunakan akal kita untuk berjalan menuju Allah. Afala yatafakkarun adalah bagaimana baginda Nabi juga adalah
menyampaikan kepada kita 3 derajat tafakur tadi semua. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Tafakur sesaat yang berkaitan dengan bab furu, bab fikih adalah lebih baik daripada ibadah setahun. Ya. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatin. Tafakur sesaat adalah yang berkaitan dengan bab tauhid, adalah bab tasawuf, adalah lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Tapi yang berkaitan dengan mengenal Allah, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati, ada alfi amin, adalah tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Jadi betapa pentingnya mengenal diri dan mengenal Allah. Itulah sampai kita paham awaludini ma'rifatullah. Awal agama itu kenal pada Allah. Seolah-olah tidak ada syariat tanpa ma'rifat. Tidak ada torikot bahkan tanpa ma'rifat. Tidak ada hakikat tanpa ma'rifat. Maka awaludini ma'rifatullah. Awal agama itu adalah kenal kepada Allah. Tapi mustahil kenal pada Allah kecuali kenal pada diri. Kenal pada diri adalah kenal pada mati. Tetapi tidak mungkin kita menunggu mati untuk kenal pada diri, maka belajarlah mengenal mati dari tidur. Karena pada dasarnya dengan tidur kita mengerti bahwa kita tidak punya daya dan tidak punya upaya. Pada saat tidur tidak ada ketakutan dalam hidup. Maka itulah kenapa perlambang orang tidur itu adalah perlambang orang mati. Maka orang akan damai pada saat tidur. Ya. Tetapi tidur juga kepada orang-orang yang berilmu yang hatinya sudah hidup sampai Nabi bersabda, ada naumul alimi khairun min ibadati jahil. Tidurnya orang yang berilmu. Tidurnya yang sudah ruhnya hidup. Tidurnya saja adalah ruh itu tidak pernah hidup, tidak pernah mati. Tidurnya orang berilmu adalah nafasnya adalah dikir. Maka sesungguhnya ruh tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wa la naum. Karena ruh adalah tidak pernah mengalami ngantuk. Ruh tidak pernah tidur. Maka orang yang sudah berubah adalah menjadi manusia ruh, maka dia tidurnya aja ibadah. Maka ruh adalah nyata pada nafas. Maka Abah sudah ajarkan tentang adalah nafas at-tanzih. Tanzih, nafas adalah nazaha adalah napas ke dalam, dan nabba adalah tentang juga adalah tasbih, dan sabbah adalah napas keluar tadi semua. Maka tadi pagi Abah sudah laib bahwa orang yang tahu Allah itu hanya batin, maka sesungguhnya dia kafir. Karena bagaimana dia akan bersyahadat pada Allah yang batin. Maka itulah antara napas masuk adalah menjadikan Allah itu batin. Manusia yang hanya tahu Allah batin, kafirlah dia. Tetapi kalau manusia juga hanya melihat yang tasbih, ya, dari kata menyaksikan, ya, maka sesungguhnya juga orang itu adalah menjadi syirik tadi semua. Maka disitulah ada tanzih, napas masuk, tasbih, napas keluar. Sehingga seharusnya adalah Allah itu adalah dohir dan batin, ya. Maka tadi pagi Abah sudah dari kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah dijelaskan adalah sesungguhnya yang harus dipahami adalah man arafa Allah bi tanzih faqad kafara wa man arafa Allah bi at-tasbih faqad asyraka wa man arafa Allah bil jami'i bainahuma faqad wahada. Berarti siapa mengenal Allah hanya dengan tanzih, ya kufur. Allah itu dianggap batin. Karena huwal awal, huwal akhir, huwal dohir, huwal batin. Allah itu dohir. Tetapi juga dikatakan adalah siapa mengenal Allah ya, hanya dengan tasbih, ya syirik. Karena berarti semuanya adalah begitu banyaknya ilah yang akan dia lihat. Maka waman arafa Allah bi al-jami'i bainahuma. Menggabungkan ada tanzih dan tasbih, napas masuk, napas keluar. Itulah yang dikatakan adalah al-jami'i bainahuma faqad wahada. Berarti dialah yang telah benar-benar mentauhidkan Allah dohir batin. Tadi semua, ya. Maka disitulah dia mampu bersyahadat. Maka pada malam hari ini kita akan bahas tentang, disinilah kita harus memahami tentang hakikat ruh.
Karena ruh itu adalah dia tidak tahu apapun yang dia lihat hanya Allah. Bagi ruh hanya pandang, yang dipandang adalah ruh, adalah Allah. Maka orang yang sudah martabat ruh, maka maaf Gus, ini yang TikToknya berubah tadi semua, ya. Ya, ini TikToknya banyak gangguan, maaf. Ya. Jadi orang yang ibadahnya adalah sudah ruh, dia itu adalah sudah lurus tadi semua ya. Maka tadi adalah syarat menjadi seorang aulia, nanti kita akan bahas bagaimana cara menjadi kekasih Allah. Iya. Dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, Ibnu Arabi mengatakan cara menjadi kekasih Allah adalah bagaimana kita harus mampu memandang semua makhluk ini kekasih Allah. Semua manusia ini kekasih Allah. Maka tadi tidak boleh kita adalah karena kita sudah pandang manusia itu bukan tentang baik dan buruknya. Manusia itu bukan tentang setan atau taat atau maksiatnya. Tapi yang kau pandang adalah hidupnya tadi semua. Maka itulah dikisahkan tentang pelacur yang melihat Allah pada anjing lebih selamat daripada ulama yang mau pergi haji tapi tidak mampu melihat Allah pada anjing. Nah inilah juga yang dikisahkan tentang Abu Yazid Al-Bustami. Kenapa Allah menciptakan anjing dan babi? Sesungguhnya bukan tentang najisnya anjing dan babi, tentang najisnya manusia yang lebih rendah daripada anjing dan babi. Maka itulah yang dikisahkan dalam sebuah kisah tentang binatang yang saling menghina. Yang pertama kata sapi, beruntung aku jadi sapi, tubuhku besar, dagingku besar, tulangku bisa jadi kalsium, kotoranku bisa jadi pupuk. Tandukku bisa dijadikan hiasan, aku tidak dijadikan kucing. Tapi dibantah oleh kucing, maka sesungguhnya walaupun aku tidak beruntung sebagaimana sapi, kata kucing, tapi aku bisa tidur di mana tuanku adalah memberi sopa. Dan juga pahamnya dari kucing dijelaskan oleh siapa Jalaluddin Rumi, kalau kalian ingin melihat tempat yang paling nyaman untuk tidur, pilihlah tempat di mana kucing tidur. Maka kucing pun berkata, aku beruntung tidak jadi anjing. Maka kemudian didengar oleh anjing, wahai kucing, sesungguhnya aku tidak beruntung seperti sapi. Dan juga tidak beruntung seperti kamu. Ketahuilah, aku adalah, maka dikisahkan oleh seorang ulama, 10 kemuliaan anjing. Sifat ahli tahajud ada pada anjing. Sifat adalah yang sabar ada pada anjing. Yang qanaah ada pada anjing. Sifat zuhud ada pada anjing. Maka disinilah kata anjing itu, aku tidak pernah duduk lebih tinggi dari tuanku. Aku tahu siapa yang beriku makan. Aku selalu bersyukur kepada tuanku dibandingkan dengan si babi. Itu kan tadi. Maka terdengar pula oleh babi, sahabat. Maka kata babi, walaupun aku bukan sapi, bukan kucing, bukan anjing. Aku bersyukur menjadi manusia, jadi babi. Aku tidak dijadikan makhluk yang tidak sholat pada Tuhannya. Nah disinilah banyak ulama-ulama menafsirkan tergantung daripada sudut pandang ulamanya. Siapa yang tidak sholat itu? Ya, dalam pandangan syariat berbeda. Pandangan fikih. Maka inilah sahabat-sahabat juga buat teman-teman yang suka juga mengkaji kajian Abah. Maka harus pandai tadi semua. Tidak bisa kajian hakikat itu dengan syariat. Tidak bisa adalah menimpali adalah kajian hakikat adalah dengan syariat. Tadi semua ya. Tapi tidak bisa juga adalah syariat dipisahkan dari hakikat. Maka tadi kan sama seperti at-tanzih, tanzih dan tasbih. Tadi semua. Maka pada tasbih kepada yang dohir berlaku syariat. Pada saat tanzih ke dalam berlaku hakikat. Maka tidak boleh dipisahkan. Tadi semua. Tetapi tentang kerendahan babi dikisahkan beberapa ayat dalam Al-Quran. Bahkan banyak manusia nanti minta jadi babi. Ya Allah, seandainya seperti ini hidupku, lebih baik kalau seandainya aku dikembalikan ke dunia dan jadikan aku babi. Maka jangan pernah merasa kita lebih mulia dari babi. Bahkan kata Imam Ghazali, kamu merasa lebih mulia dari iblis saja, itu sudah iblis tadi semua. Ya. Maka disinilah kita perlu tasawuf tadi semua. Kita perlu tasawuf. Maka bahkan di kitab Safinah dijelaskan tentang bab tayamum. Pada saat syarat tayamum tidak terpenuhi karena masih adanya air. Maka kalau seandainya air itu dibutuhkan oleh dua makhluk yang sama-sama kehausan,
Yang satu makhluk itu makhluk yang tidak pernah sholat. Yang satu lagi babi. Maka babi berhak mendapatkan minuman itu. Disinilah maka dikisahkan maka oleh Abu Yazid Al-Bustami. Kenapa Tuhan menciptakan babi dan anjing. Najisnya mughalladah. Tapi sebenarnya yang disindir adalah manusia. Padahal manusia lebih rendah dari martabat anjing dan babi. Dalam sebuah kitab Abu Yazid mengisahkan pada saat beliau salah memandang kepada anjing. Pada saat dia adalah berpapasan dengan anjing dan dia menggunakan gamis. Kemudian anjing itu menengok pada dia dan dia menengok pada anjing itu. Anjing itu berkata kepada dia. Ada hatib. Atau ada apapun bahasanya. Anjing itu berkata, wahai Syekh, apa yang kau lakukan barusan? Kenapa kau angkat gamismu itu? Apa kau merasa kau lebih mulia dari aku? Sahabat, ya bagi orang-orang tertentu ya. Nggak usah jauh-jauh lah. Sekarang pun banyak yang bisa mendengar itu. Gitu kan tadi semua. Cuma kalau ngaku sekarang kadang-kadang sebut sombong tadi semua ya. Karena dianggapnya itu adalah mustahil. Nah itulah tidak ada yang mustahil. Ya. Nah inilah maka ketahuilah katanya Syekh. Dengan kau cara mengangkat engkau, gamis engkau barusan. Sesungguhnya engkau itu adalah aku dan anjing dan sahabatku babi. Yang kalian sebut najis mughalladah itu. Senajis-najisnya aku bisa sucikan dengan 7 sucian dengan 1 tanah. Tapi kau barusan ada kejahilanmu tidak mampu melihat Allah pada diriku. Maka sesungguhnya engkau lebih rendah daripada najisku dan si anjing. 7 samudra dan 7 benua tidak bisa mensucikan najismu. Itulah jika ada seorang ulama yang mengkaitkan dengan wala taqrabus shalat wa antum sukara itu di situ. Karena mereka maka ada tentang juga adalah tentang masuk masjid. Itu sebetulnya kaitannya secara hakikat adalah tubuh masjid. Tidak bisa Allah itu tajali pada dirimu selama kau najis tadi semua ya. Maka disinilah kita harus pahami. Maka marilah kita sempurnakan ilmu Allah. Tapi jangan salah memandang kelasnya fikih, pandangannya beda tadi semua ya. Makanya tadi sahabat adalah yang berkaitan dengan apa namanya yang akan kita bahas nanti adalah jangan membuat kalian bingung karena ini pandangan tasawuf. Pandangan tasawuf tentu berbeda dengan pandangan fikih. Dalam pandangan tasawuf, kalau ingin menjadi aulia Allah, pandanglah seluruh manusia itu aulia Allah. Siapapun dia, baik yang taat maupun maksiat. Mana boleh tahu kamu adalah orang yang maksiat itu adalah aulia Allah karena sudah dibuktikan dari zaman ke zaman. Tadi semua seperti Robiah Adawiyah, Jablai, kemudian Syekh Sakoti, rampok. Fudail bin Iyad, rampok pemerkosa. Umar bin Khattab, rampok. Terkadang aulia Allah itu disembunyikan oleh Allah di dalam perbuatannya itu yang justru berseberangan dengan sifat orang-orang solih sebetulnya. Nah inilah kadang-kadang maka itulah cara yang paling aman maka dalam hidup ada kata Abasi dalam tasawuf tadi semua. Karena kalau tasawuf tidak menilai manusia dari baik dan buruk. Maka disitulah tentang kiamat itu terjadi kata Nabi kalau seandainya sudah bebas dari dualitas. Salah dan benar. Baik dan buruk. Karena ruh sudah tidak lagi salah dan benar. Ruh tidak lagi melihat baik dan buruk. Karena baik dan buruk, ganteng dan jelek, kaya dan miskin itu adalah hanya tentang perbuatan jasad. Tadi semua. Ingat itu. Tasawuf tidak lagi melihat perbuatan jasad. Tasawuf yang dilihat adalah hanya melihat perbuatan ruh. Dan Allah sudah mengatakan. Fa'idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah sudah mengatakan. Fa'idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka Allah sudah meniupkan ruhnya. Tuh, berarti kalau begitu. Manusia itu sudah mulia dari sejak awal. Maka itulah Allah mengatakan. Walaqad karramna bani Adam. Maka itu tadi. Seluruh manusia ini sebetulnya sudah punya karomah. Ingat itu. Yang jahat pun punya karomah. Karena karomah itu adalah apa namanya kemuliaan. Jadi karomah itu adalah terhormat. Allah sudah hormati. Maka kenapa kata Abah? Kalau Abah nyuruh kepada si engkau Indoraya itu Al-Mukarram. Beng-eng. Abah kalau nelpon Al-Mukarram. Beng-eng. Karena kita kalau seandainya ingin menjadi kekasih Allah. Harus memandang sebagaimana Allah memandang mereka. Allah sudah menggunakan lamnya lam taukid. Bayangkan di situ. Maka lakod adalah fi'il madi. Sebenarnya kalau kita artikan secara tasawuf.
Nah disinilah kadang-kadang memang berbenturan tasawuf dengan fikih. Terkadang. Kalau fikih lempeng. Begitu. Makanya tadi membahas neraka fikih itu ya kayak begitu artinya. Membahas surga ya kayak begitu kalau fikih. Maka disinilah Imam Ghazali menyarankan seharusnya syariat itu dikawinkan dengan hakikat. Tadi semua. Ya. Karena Allah sudah mengatakan walakod. Lakod. Lamnya itu dah lam taukid. Apalagi karomna. Tadi semua. Maka disinilah orang kalau Abah lihat tidak bisa mendapatkan kemuliaan. Maaf, bahkan Abah tidak menemukan wali dari kalangan pondok pesantren sekarang. Kiai-kiai itu. Karena semuanya belum apa-apa udah sombong. Dari semua. Merasa mulia. Inilah. Kalau kita tidak berjalan menuju tasawuf. Tidak akan pernah menemukan kemuliaan. Karena kita telah merendahkan apa yang sudah dimuliakan oleh Allah. Maka itulah kenapa orang yang ingin sampai kepada Dzulhijjah yang arafu dikenalkan oleh Allah dirinya. Di Muharram itu harus bebas dari penyakit kulit. Nggak memandang lagi manusia itu dari jasadnya. Nggak memandang lagi manusia itu dari baik dan buruk. Nggak memandang manusia itu. Tapi persoalannya pada saat kita membahas dari kitab fikih maka manusia harus dipandang dari baik dan buruk. Nah ini pilihanmu silakan. Tadi. Maka Allah sudah mengatakan karomna yang taat adalah waliku. Yang maksiat juga waliku. Waliku yang ingin surga silakan dia pilih. Itulah karomah itu adalah kebebasan Allah untuk memilih kamu. Memilih neraka ya pilihanmu. Milih surga juga pilih. Kalau pengen agak panas-panas pantat ya pilih neraka. Begitu. Wahai kekasihku. Maka bagi Allah senang saja kamu taat maupun maksiat. Sebetulnya. Kata siapa? Allah dari awal juga udah walakod karomna Bani Adam itu siapa? Seluruh manusia. Nah, itulah tadi pada saat kita kajian tasawuf jangan dibenturkan dengan fikih. Kalau udah benturkan fikih maka tak apa. Kenapa Jainuddin Al-Malibari itu tobat di penghujungnya? Menulis kitab Salalimul Fudala. Karena dia tobat menuliskan kitab Fathul Mu'in. Tadi bahkan dia dalam mimpinya disadarkan oleh gurunya yang sudah meninggal. Wahai Jainuddin Al-Malibari, berhentilah kau menulis kitab fikih karena fikih mendekatkan engkau kepada neraka daripada ke surga. Tadi. Maka maaf, ini jangan dibenturkan. Makanya orang fikih sibuk ngurusin wudu. Tapi tidak pernah menggunakan bagaimana yang disebut wudu itu apa. Yang dia sibukkan bagaimana mencuci tangan. Tapi menjaga tangan dari mencuri tidak pernah diperhatikan. Tadi semua. Kadang-kadang orang pikir sibuk rokok makruh. Tapi giliran ngebohong yang haram dilabrak juga. Rokok makruh. Giliran uang bos dibadok juga. Nah inilah kadang-kadang maka kita harus gabungkan antara syariat dan hakikat. Maka mulut berkumur itu adalah kalam harus dijaga. Maka disitulah ada wudu syariat, ada wudu torikot, ada wudu hakikat. Tadi semua. Bahkan kalau Pak mending-mending kata Imam Ghazali. Maka lebih baik menjaga wudu hakikat daripada menjaga wudu syariat. Karena intisari bagi Allah itu bukan tentang apa yang kamu lakukan. Tapi apa yang ada di dalam hati. Maka inilah mungkin pertanyaan yang pertama juga kepada teman yang masih bertanya tentang jin. Apa itu jin, apa itu setan. Nih kalau seandainya dalam kajian fikih keluar. Kalau fikih itu kajiannya keluar. Kalau kajian tasawuf itu ke dalam. Tadi semua. Tasawuf itu objeknya diri sendiri. Itulah kenapa dalam Al-Quran selalu yang dilihat itu wafi anfusikum apala tubsirun. Dalam dirimu apakah kamu tidak meneliti ikro kitabaka kafa binafsika. Bacalah kitab yang ada pada dirimu. Tadi. Dalam bahas Rasulullah juga apa namanya? Kata Allah apa? Wa'lamu anafikum Rasulullah. Ketahuilah dalam dirimu ada Rasulullah. Demikian juga laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Selalu ke dalam Allah itu nggak pernah nyuruh keluar. Tadi semua. Tetapi fikih selalu melihatnya keluar. Kadang-kadang ngukur-ngukur perbuatan orang. Tadi semua. Maka disinilah. Maka dari zaman ke zaman ini sulit dipertemukan fuqaha dengan hukama. Tadi semua. Bahkan para hukama lah jadi korbannya. Ala-ala digantung. Gitu. Pansa Pansuri. Saya Siti Jenar. Nah inilah. Makanya
Kalau Abah saya itu siap digantung oleh kalian semua. Saya selalu tantang semua. Saya lebih takut pada Allah daripada tahu pada orang-orang yang selalu menghukumi manusia dari segi aspek fikih. Dari semua. Ya. Nah inilah. Dan sekarang fikih sudah membuktikan. Ulama-ulama fuqaha itu. Hari ini kalau menurut Abah adalah kegagalan dari jalur yang kalian anggap mulia itu. Sekarang kata Abah juga Menteri Agama udah dibui. Bukan lagi hat-trick. Tapi apalagi kalau udah 4 kali itu namanya apa? Kalau main bola masuk 3 gol kan hat-trick. Hah? Quadrick. Nah sekarang udah quadrick. Terus apa yang bisa kalian buktikan dengan hujah kalian itu? Apakah cukup dengan kalian berpikir itu mondar-mandir umroh ke Mekah itu menjaga akhlak kalian? Tadi semua. Yang jelas rakyat Indonesia karena terlalu banyaknya orang umroh buang-buang duit ke sono. Akhirnya Indonesia jadi korban judi online. Maka hari ini tidak ada lagi alasan kalau menurut Abah. Tidak lagi, bukan coba-coba lagi. Sudah terbukti gagal. Cara agama yang hanya melihat fikih itu gagal. Karena yang harusnya dibangun dari awal pun adalah bukan jasadnya tapi jiwanya. Maka Abah selalu ingatkan Pak Prabowo. Ngapain kasih makan gratis? Kalau jiwanya nggak diurus, tetap saja dia tenaga yang digunakan di makanan bergizi itu justru digunakan untuk bersetan. Harusnya adalah sekarang ini adalah bagaimana membangun jiwa manusia. Membangunkan tidur manusia. Karena sudah kita melihatlah tadi semua. Melihat bagaimana perdebatan ulama dari zaman ke zaman. Antara fuqaha dan hukama. Tadi. Antara ahli syariat dan ahli hakikat. Tapi hari ini. Tapi walaupun begitu Abah katakan inilah sebentar lagi kemenangan hakikat. Abah kasih tahu. Kalian lihat di Facebook sekarang banyak ngomong syariat ngomong hakikat. Di YouTube ngelihat ngomong syariat hakikat. Yang sekarang banyak ulama bicara hakikat apa syariat? Hakikat. Karena apa yang sudah dibawa oleh Syekh Subakir itu kegagalan sudah. Tadi semua. Maka inilah sekarang Sabdo Palon menagih janji bahasanya. Ulama Nusantara yang sudah berbudi menagih janji. Karena ternyata masyarakat bukannya tambah benar tapi tambah rusak. Inilah kenyataan. Tadi semua bertorikot tapi malah saling bermusuhan. Ada tanbih saling bermusuhan, saling menjelekan, perpecahan. Kalau torikotnya aja begitu, apalagi syariat. Maka mari kita lihat ya dengan kacamata yang bening menurut hati. Dan Allah sudah mengatakan walaqad karomna bani Adam. Itu lamnya lam taukid itu. Lakodnya itu udah fi'il mahdi itu coba. Udah taukid fi'il mahdi lagi. Sesungguhnya semua manusia ini adalah udah dimuliakan oleh Allah. Maka mari kita rubah cara paradigmanya sekarang. Kalau sudah gagal secara fikih lah tadi semua tadi. Fikih tadi semua kadang-kadang zakat nggak dibayar juga. Nah inilah yang kita saksikan. Kenapa manusia terjerumus kepada kemiskinan? Karena zakat tidak dikeluarkan. Tadi. Inilah persoalan. Maka kata Abah sekarang ini hari ini. Nggak usah banyak bacot lagi lah. Dengan ngomongin fikih. Kenyataan udah gagal kok. Hukum main labrak saja semua. Kenapa? Karena selama nggak ada benteng. Nah inilah. Maka kenapa? Benteng itu penting. Maka la ilaha illallah itu hisni. La ilaha illallah itu bentengku. Kata Allah, wa man dakhala hisni, siapa yang masuk dalam bentengku, faqad umina min azabi. Dia akan aman dari siksaku. Maka orang yang sudah menanamkan kalimatul taqwa, kalimatul ikhlas, kalimatul iman, maka dia akan terjaga sesungguhnya. Maka yang paling penting itu bukan beri makan supaya manusia itu sehat. Buat apa sehat badannya, tapi akalnya sakit. Buat apa badannya cangker, tetapi jiwanya kerdil. Tenaga itu hanya untuk korupsi. Nah inilah yang harus dirubah hari ini. Karena kegagalannya sudah nyata. Tidak bisa dipungkiri. Kalau seandainya kalau Menteri Agama yang dianggap orang adalah harusnya menjadikan uswah. Tapi justru sudah 4. Keluar apa namanya? Quadrick. Sebentar lagi. Kalau 5 apa? 5. Hat-trick. Hat-trick 3. Quadrick 4. 5. Kalau kata Abah masih sistemnya semacam ini.
Orang suruh ngurusin aspal aja, digelong aspalnya, sekarang ngurusin makanan, ya udah keracunan. Karena aspal bisa dikorupsi, ya paling-paling mobil ngegejrug. Tapi giliran makanan diserahkan pada manusia, ya sudah. Targetnya 20.000 sampai kepada siswanya tinggal seceng. Itu jangan-jangan juga makanan dari pasar itu. Yang sudah ditumpuk di pasar induk. Inilah yang harus dipahami hari ini. Makanya marilah kembali kepada pendiri bangsa. Bangunlah jiwanya. Dan kalau menurut Abah, dunia ini adalah sudah rumah sakit jiwa. Itulah kenapa manusia disebut nafs. Tadi semua karena ini adalah jiwa. Makanya tadi nggak ada penyakit rumah sakit ruh. Yang ada rumah sakit jiwa. Tadi. Maka bedakan antara ruh dan jiwa. Maka orang yang bertasawuf itu sudah dikembalikan pada ruh. Maka sholatnya sholat ruh. Dikirnya dikir ruh. Tadi berarti siapa dia yang bisa sholat ruh dan dikir ruh? Tadi. Bukan lagi yang aku 4, aku 3-nya sudah dilepas. Tadi. Bukan pada syariat aku 4-nya. Bukan pada torekat aku 3-nya. Tapi sudah pada hakikat aku 2-nya. Ruh. Dan ruh selalu memandang Allah itu secara. Yang dia lihat hanya kepada Allah. Maka disitulah Allah mengatakan. Pada saat Allah faida sawaituhu wa nafahtu fihi mir ruh. Aku tiupkan ruhku. Jadi secara tasawuf. Kenapa orang tasawuf itu memandang ruh. Baik pada anjing, pada babi, pada apapun. Karena itulah cara selamat memandang. Maka tadi kata Abah. Di dalam kita pihi-mapihinya Jalaluddin Rumi. Syarat seorang aulia itu pada saat engkau sudah memandang seluruh makhluk ini mulia. Maka tadi di bulan Muharram Ayub harus bebas dari kulit. Jangan lagi ini Hindu, ini Kristen, ini. Tidak ada. Kau lihat ruhnya. Bodoh amat cangkangnya. Lakum dinukum. Itu urusan masing. Tapi kau jangan terjebak. Tadi. Maka tasawuf selalu memandang antara baik dan buruk. Bukan baik pada baiknya. Bukan pada buruknya. Tapi melihat pemberi baik dan pemberi buruk. Bukan taatnya. Bukan maksiatnya. Tapi pemberi taat dan pemberi maksiat. Itulah ruh. Kalau sudah pandang ke situ ruh. Maka inilah yang harus dipahami. Tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang sedikit. Ada tadi pertanyaan pada Abah tentang jin, setan. Dan sebetulnya Abah sudah bahas tadi semua. Jadi sebetulnya secara tasawuf itu tidak memandang. Silahkan jin ada di luar. Tetapi yang selalu pandang tasawuf itu jin itu adalah tentang sikap diri kita yang licik. Berpikir licik itu sikap jin. Maka orang tua dulu selalu berkata kepada, kalau makhluk yang paling licik itu bangsa jin. Sebager-bagerna bangsa jin, sabangor-bangorna bangsa jelem. Jin itu licik. Nah, apa itu setan? Setan itu kembalikan pada diri. Maka kalau seandainya pada saat pandangan buat Al-Quran, ada setan dari kalangan jin, ada setan dari kalangan manusia. Ya, kita lihat dari pandangan menurut lugawi, menurut pandangan bahasa, dan pada itulah juga harus pandang. Maka kita ini kalau memandang sesuatu itu, cek naon tadi makolnya itu udah makolah naon, iya teh gitu loh. Jangan bahasan hakikat dibahas pakai syariat, ya udah nggak ketemu komandan, nggak ketemu tadi. Kalau bahasan ruh adalah hanya satu. Pandangannya kepada Allah. Kalau pandangan tubuh, ya iya. Di situlah. Orang syariat itu lelah sesungguhnya. Karena banyak aturan. Padahal kalau dinapikan diri yang dohir ini, kembalikan semuanya. Sebenarnya kamu udah. Akhirnya manusia ini dari zaman ke zaman terjebak kepada tubuhnya sendiri. Jadi dalam pandangan Al-Quran, setan itu 2. Jadi ada 2 ulama kalau Abah lihat antara Imam Subki dan juga ada Imam Syafi'iyah itu siapa itu Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau menurut Ibnu Hajar Al-Haytami kata setan itu dia kata saton. Itu asli ada nunnya. Nun asli setan satona. Jadi satona bisa dikatakan baudah. Orang yang menjauh dari Allah itu setan. Secara lugawi, secara bahasa dari semua. Satona. Tapi kalau menurut Imam Mawardi, itu nun di situ adalah tambahan bukan asli.
Makanya setan itu sato. Nah, ini kan menarik ini. Yang bilang satu adalah asli, satona. Yang bilang keduanya lagi adalah ada kata sato. Ada sato itu artinya adalah kalau seandainya satona dari kata bauda artinya jauh, menjauh dari Allah disebut setan. Tadi. Jadi perbuatan yang menjauh itu tadi. Sebetulnya begini bahasanya barangkali kalau dipakai ilmu fisika. Seperti Newton. Newton mengatakan tidak ada gelap, yang ada tidak ada cahaya. Nah, orang yang menjauhi Allah, Allahu nur, seolah-olah Allah itu nur. Berarti orang yang menjauhi cahaya disebut setan. Maka tadi kata Allah, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dhulumat ilan. Berarti mendekat pada cahaya disebut malaikat. Awas tuh kucing tuh. Waduh ngencingin tempat nasi itu. Ini kucing ini kurang ajar bener yang hitam ini. Ya. Tadi. Tidak ada gelap yang ada tidak ada cahaya. Tidak ada bodoh yang ada tidak ada Tidak ada mati yang ada tidak ada hidup. Tidak ada dingin yang ada ketiadaan maka hukum dingin nggak ada hukum. Maka kalau hukum panas ada Kelvin, Fahrenheit, Celsius itu berdasarkan ukuran panas. Newton itu ukuran cahaya, gelap nggak ada hukumnya. Maka boleh diartikan secara fisika orang yang menjauh dari cahaya itu disebut satona adalah bauda, menjauh dari Allah, menjauh dari cahaya. Walladzina kafaru yukhrijuhum minan nur ila dhulumat. Jadi yang disebut kafir itu adalah sama tadi, makanya kata Allah pada saat aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Tuh, makanya sombong itu termasuk juga tadi aba wastakbaro wa kana minal kafirin, berarti orang yang tertutup itulah yang disebut dengan setan. Maka disinilah antara Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan adalah setan dari kata satona. Nunnya nun asli. Imam Mawardi mengadakan nunnya nun bukan asli tapi bawaan. Dia mengatakan setan itu dari kata sato. Ya. Artinya sato itu hangus dan terbakar. Artinya apa? Begitu dia keluar dari orbit Allah dia akan hangus dan terbakar. Maka sesungguhnya banyak manusia yang sekarang berada pada persoalan itu sesungguhnya sedang menjauh dari Allah. Nah, dalam definisi fikih dan definisi tasawuf beda dekat dan jauh. Karena fikih itu berbicara ruang dan waktu. Sementara Allah itu tidak ada pada ruang dan waktu. Maka di sini terjebaknya saudara kita yang Wahabi. Allah sering katakan atas, selalu atas itu adalah seperti atasnya pada isim makan, isim zaman. Bukan. Yadullahi fawqa aydihim. Yadullah tangan Allah. Tuh. Padahal yadullah di situ adalah merupakan diartikan kekuasaan Allah. Ar-Rahman ala arsistawa. Ar-Rahman itu ada ala itu di atas. Di atas itu bukan di atas, lawannya di bawah. Itulah kenapa kata Abah. Persoalan manusia sekarang tauhid. Maka istilah dekat dengan Allah itu bukan berarti si Anang mendekat ke Cece. Dekat menurut Allah itu bukan kamu datang ke Abah ke sini mendekat, bukan. Pada saat panahnya dirimu melihat Abah dan melihat dirimu yang ada tajalinya Allah itu dekat. Nah disinilah maka kata Abah berantemnya para fuqaha dan para ini juga karena akibat ta'rif tadi semua. Maka disinilah persoalan. Tadi semua. Apalagi kata Abah juga. Ulama-ulama dulu nggak ngerti. Hukum Mendel. Nggak ngerti hukum Pascal. Nggak ngerti hukum tarik-menarik. Sentrifugal. Sentripetal. Nah itulah kata Abah. Sehebat-hebatnya Ghazali. Nggak bisa. Hujahnya murni dipakai saat ini. Tadi. Apalagi yang berkaitan dengan ruh. Nah sekarang pernyataan mereka bahwa ternyata kolbu itu hati. Ternyata sekarang jantung. Karena sekarang jelas jantunglah yang mengeluarkan, menghembuskan napas. Duk, dek, duk, dek, duk, dek. Itu kan. Maka sama tentang tafsir. 5 tafsir itu gagal menafsirkan surat An-Nisa ayat 1.
Tadi semua gagal menafsirkan ayat yang satu itu. Umatan wahidah itu diartikan adalah sebagai Adam dan Hawa pasangan. Padahal itu stem cell. Itu adalah zigot yang menjadi embrio memecah. Kan sekarang dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Nggak bisa menolak karena sekarang sudah ilmiah. Itulah maka dikatakan al-Islamu ilmiyun wa amaliyun. Islam itu ilmiah. Maka tadi kata Abah juga. Jangan sok pikirlah. Jangan sok aturan tadi. Tafsiranmu tentang kehidupan ini akan berbeda. Wong sekarang zaman Nabi Sulaiman bicara aja pakai apa? Telepati. Kesini mulai hilang telepati. Manusia bicara dengan morse. Bicara dengan apa? Terus kesini telegram. Bicara dengan apa lagi? Dengan pager. Sekarang sudah video call. Nah itulah. Ayat-ayat kauniyah tidak mendukung mereka untuk memahami kehidupan ini dengan baik. Maka jangan terus berpegang kepada mereka benar pada zamannya sesuai ayat kauniyah. Pandangan mereka lah yang terbaik saat itu. Tapi tidak saat ini. Pahami itu. Maaf, contoh. Allah berfirman. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saat itu ya nurut saja. Akhirnya muncullah kitab Dardir. Dan lain sebagainya. Sehingga bahkan di situ makulat kepada Allah. Nabi Muhammad ke langit. Dan lain sebagainya. Tetapi kemudian ilmu arkeologi muncul. Ilmu filologi muncul. Bahkan maaf. Sekarang ini ada Quran. Nabi Muhammad lahir tahun berapa? 571. Di Birmingham. Ada Quran yang sudah ada tahun 560. 10 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Nah disinilah kalian harus paham tentang bagaimana tarikh menjelaskan. Ilmu filologi menjelaskan. Karena Abah sekarang sudah clear kepada Abah. Yang membawa hakikat Quran itu Nur Muhammad. Maka tadi yang membawa dari mulai Adam disebut Rasul itu ada pada Adam. Disebut Muhammad. Quran yang turun disebut dengan suhuf. Yang membawa Muhammad. Tetap Muhammad. Rasulullah itu Muhammad. Ingat itu. Maka kata Abah. Agama ini satu. Rasul juga Allah juga satu. Nah yang disebut Rasul itulah Muhammad. Maka jangan aneh. Kalau di dalam Quran itu ada 3.000 Injil. Ada 1.600 Taurat. Ada 800 Jabur. Nah sisanya adalah suhuf. Yang betul-betul murni pada Al-Quran. Maka kata Abah Al-Quran itu suratul Fatihah. Karena suratul Fatihah itu tidak ada pada Jabur. Tidak ada pada Taurat. Tidak ada pada ini. Tidak ada pada suhuf. Itulah. Nabi Muhammad itu penyempur. Maka tadi al-yauma akmaltu. Disitulah Quran itu penyempur. Ahmad bin Abdullah itu adalah penutup daripada Muhammad. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasuluh. Maka kata Abah Muhammad itu adalah presiden. Adapun nabinya adalah orang yang menjabat presiden. Berarti ayat Allah itu dari awal pun lewat Muhammad. Yang turun kepada setiap nabi. Tadi semua. Maka itulah Al-Quran penggabungan seluruhnya. Nah ini harus dipahami. Maka jangan aneh nanti. Bahkan mungkin Abah tidak akan bukakan sekarang. Karena sekarang pun Adam sebagai manusia pertama ditolak. Udah ribut orang. Tapi dunia arkeologi membuktikan. Ternyata Adam bukan manusia pertama. Tadi semua. Nah inilah orang-orang sekarang. Maka kata Abah kalian nanti barangkali masih muda nih. Kalian nih siap-siap. Gitu nanti itu. Abah kasih tahu dari sekarang. Biar supaya nanti nggak gitu kan tadi. Nanti akan banyak gitu. Karena sekarang oleh Allah didohirkan dengan ilmu pengetahuan. Itulah kenapa kata Allah tadi. Dalam Al-Quran kata Allah. Wa ma yattabi'u aksaruhum illa dhanna. Inna dhanna la yugni minal haqqi syai'ah. Inna Allah alimun tuh. Itulah kata Nabi. Al-Islamu ilmiyun. Ilmiah wa amaliyun. Dan perbuatan. Islam itu perbuatan. Bukan teori. Sekarang Islam menjadi resep mas. Ngaji resep. Tutup. Ngaji resep.
tutup. Ngomongin bab sedekah, tutup. Jadi agama resep. Tadi tidak pernah memasak. Tadi surga. Tapi dia berdiri di kapling surga. Tidak pernah berjalan menjadi orang yang menjadi sifat akhlak ahli surga. Penyayang, pemaaf, memaafkan, memberi, mengasihi, menolong, membantu, memandang semuanya karomna Bani Adam. Tapi ini tadi semua. Hari ini Islam sedang menerima pembayaran. Menjadi sesuatu yang sekarang malah kata Abah tadi menjadi jongos dari semua. Ya, karena sikap kita yang salah dari semua. Ya, bahkan sejak perang salib kata Abah Islam itu sudah bubar dari semua. Mana? Dulu Ibnu Sina sudah menemukan ilmu yang luar biasa. Dulu disebut ulama itu ngerti ilmu alam, menciptakan antropolog kedokteran Ibnu Sina, matematika aljabar, Syekh Botani ahli pertanian, Ibnu Rus ahli palak. Sekarang gue ngaji kitab ilmu nahwu sorob, kiai kulit kia dinakai alias bedug. Maka imannya itu kepada bedug aja. Maka ingin buru-buru ingin haji supaya kiai haji. Hajinya dapat sesenokor gronyok lagi. Jadi bedug dipanggil. Makanya di Jepang itu ada kiai selam. Kiai selamat, kiai langgeng. Kiai selamat itu kira-kira orang apa munding? Tadi. Udah senang banget orang sekarang disebut kiai haji. Kalau Abah nggak mau, mendingan disebut orang tolol. Tadi semua. Dipanggil bedug yang datang ke Mekah aja udah seneng. Kan kiainya kulit kia dinakai. Kia itu apa? Kebo. Nah inilah padahal gelar hajinya dikasih si senokor gro. Makanya lihat, nggak ada Haji Muhammad, Haji Abu Bakar, Haji Usman, Haji Ali, Haji Syafi'i, Haji Maliki. Ini senang banget dipanggil Kiai Haji. Marah, nama saya di depannya Kiai Haji. Waduh, bedug lu. Semua. Tapi perbuatannya. Maka disinilah manusia ini senang dengan packaging sekarang. Ini harus dirubah. Kalau nggak dirubah, kapan kita mau bangkit? Tadi semua. Kalau nggak ada perubahan, kita tidak akan bisa bangkit. Inilah maka kata Nabi. Maka kita harus bangkit. Jadi balik lagi tadi. Jadi satona itu adalah ada makna bauda. Bauda itu jauh. Karena sekarang ini sadar nggak sadar ngaku kiai tapi setan. Maka tadi setiap ada bahasa kata Imam Ghazali. Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari kamu. Berarti kita itu itulah yang paling selamat itu betul kata Allah. Walaqad karramna bani. Allah udah kata Ibnu Arabi. Bahkan kata Jainuddin Al-Albani kita pihi mapihi. Udah kalau kamu ingin jadi aulia Allah, pandang seluruh manusia itu adalah kekasih Allah. Coba sekarang kamu kalau berhadapan dengan orang kekasih Allah. Apa yang akan kamu lakukan pada orang itu? Husnud, hormat dia karena melihat Allah. Karena prakteknya memang di kehidupan ini hanya tentang jalal Allah, kohar Allah, jamal Allah, kamal. Orang yang berbuat baik, yang penyayang, yang indah itu hanya menunjukkan kamal dan jamal Allah. Orang yang maksiat, orang yang karang, orang yang rampok, orang yang jadi Ambon debt kolektor itu hanya ingin menunjukkan jalal dan kohar. Tuh, makanya tasawuf itu sempurna. Maka kata Allah, semuanya aku muliakan. Karomna bani, itulah menggunakan kata lakon, lamnya, lam taukid. Kodnya adalah fi'il madi. Karena Allah sebenar-benarnya, gitu seolah kayak begitu. Tadi sesungguh-sungguhnya. Nah itu, lakon karomna. Berarti semua manusia ini di dunia ini adalah sudah dilengkapi dengan karomah. Ini karomah itu udah diartikan salah lagi karomah. Wong semuanya sudah mendapatkan lakon karomna bani Adam. Tadi semua. Ayo. Nggak usah lagi pandang. Maka tadi Ayub bebas dari penyakit kulit. Nggak usah lagi kau pandang agama urusan dia. Lakum dinukum. Walana amaluna walakum ama. Lebih baik ayo.
lakukan amaliyah yang datang dari kesucian hati, berlomba-lombalah fastabiqul khairat, menunjukkan tahallaku bi ahlakil, daripada sibuk saling menuduh kamu kafir, kamu murtad, kamu ini, kamu itu. Karena rumus dari Allah itu, kenapa Allah berkata walaqad karramna bani Adam? Karena memang semuanya dari awal telah dimuliakan oleh Allah. Berarti kalau ada manusia yang dihinakan oleh kita, yang dihinakan siapa? Yang menciptakan. Maka betul Jalaluddin Rumi, bahwa sesungguhnya syarat menjadi aulia adalah pada saat engkau mampu memandang setiap orang itu aulia Allah. Dan dalam prakteknya Abah menyaksikan dalam berbagai kitab, banyak manusia yang dituduh ahli maksiat, tiap hari di kedai minuman, tiap hari di tempat zina. Bahkan di dalam kitab kita kisah-kisah para aulia, ada namanya Syahaban, itu bermimpi, Pak. Wahai Syahaban, sesungguhnya di kampungmu ada seorang aulia yang aku kasihi, aulia yang aku cintai. Betapa kagetnya Syahaban. Syahaban itu nanti konon kesananya jadi guru Imam Hanafi. Syahiban atau Syahaban tadi semua. Ya. Apa tadi? Syahaban. Hiban. Syahiban itu. Dia diberitakan. Kata dia, siapa orang yang mulia? Nah, inilah terkadang sama aja kayak Musa. Musa, siapa yang paling mulia di dunia ini? Aku. Nah, ini orang syariat. Kayak si Gus itu. Aku ini orang alim. Orang alim itu, ngaku alim itu, pasti bukan orang alim itu. Walaupun gaya rambutnya peci ditarik ke belakang biar kelihatan on, tapi menunjukkan kelasnya sedang ditunjukkan gitu kan tadi semua. Kadang-kadang orang sini sekarang ini cara mengemas itu beda-beda. Siapa yang paling alim? Aku, kata Musa. Kata Allah, bukan. Nah, Syahiban juga sama. Dalam mimpinya dia datang. Wahai Syekh, ketahuilah di kotamu itu ada seorang aulia yang aku sayangi. Satu hari, Syahiban bangun. Dia pikir, siapa? Sama aja kayak Imam Ghazali waktu pertama kali ditanya oleh adiknya. Hei, Ghazali, kamu itu kapan mau bener? Bayangkan tuh dia udah jadi hujat. Kamu tuh sudah salah sangka aja dari semua. Kata siapa? Nah itu kan harus dipahami juga. Kapan kamu ini? Itulah kan, maka Imam Ghazali kan berkata di akhirnya, kalau bukan 4 bulan yang ditunjukkan oleh adikku, nah pantaslah Ghazali itu masuk neraka jahanam. Sama kayak Imam Ja'far As-Shadiq. Kalau Imam Maliki, kalau bukan karena 2 tahun aku bertemu dengan Imam Ja'far As-Shadiq, 40 tahun aku jadi Imam Mujtahid, dengan kesombonganku aku pantas masuk neraka jahanam. Itu kan pernyataan mereka sendiri. Sama dengan Jainuddin Al-Malibari. Setelah menulis kitab Fathul Mu'in, kalian cari kitab Salalimul Fudala itu, yang syarahnya ditulis Syekh Nawawi Al-Bantani. Di mana Jainuddin itu mengaku tobat. Telah menulis itu. Tadi semua. Tapi manusia kadang ngaji kitab gak pernah referensinya itu mana, kemana, nyambungnya kemana. Bagaimana ujung perjalanan mu'alif itu. Gak pernah diperhatikan. Imam Ghazali setelah nulis Ihya yang terakhir itu tidak mau lagi nulis kitab. Karena menulis kitab adalah kesombongan. Dia itu mengatakan. Ditanya oleh adiknya. Apa yang kau rasakan Ghazali? Setelah aku 4 bulan adalah ujlah. Setelah aku berguru kepada Syekh Ali Abu. Sekarang aku tidak tahu lagi. Aku ini sudah bodoh. Nah itu. Berarti itulah pintar. Maka waktu pertama kan. Hei Ghazali. Kamu harus cari guru. Kan adanya itu muparokoh terus. Kenapa kamu muparokoh setiap siang jadi imam? Nggak sah salat kepada kamu. Bagaimana kamu nganggap nggak sah? Aku hujatul Islam. Nah itulah kesombongan. Itu sekarang oleh manusia. Nah inilah kadang-kadang ketololan juga sama. Bagaimana? Aku tidak mufarokoh. Pada saat engkau sedang mengimami, aku melihat darah di punggungmu. Imam Ghazali sadar. Oh iya, sedang menulis Ihya bab head. Bagaimana? Dia sambil sholat itu ngelamun. Gimana ya ini bab head nih? Gitu. Oleh orang hakikat udah kelihatan di punggungnya darah semua di pikirannya itu. Bukan Allah. Yang kau tuhankan itu darah Ghazali. Sejak itulah beliau mencarilah seorang guru. Dan diuji oleh gurunya itu sudah membersihkan WC. Dan dia menjerit, ya Allah, bayangkan. Ketua MUI suruh datang ke sini. Suruh ngepel di Pasar Setu. WC disikat. Itulah tasawuf.
Maka apa? Orang yang kadang nggak ngerti saja perjalanan ilmu itu. Kalau kalian ngerti, tadi sebagaimana mereka itu kaing-kaing semuanya. Di penghujungnya tobat. Tadi semua, ya. Ini harus dipahami sejarahnya. Ya, maka itu tadi ilmu yang baik pada zaman mereka belum tentu adalah baik pada hari ini. Karena sudah berbeda. Jangankan bicara 1000 tahun, 500 tahun. Bicara alat telekomunikasi aja sejak kita mulai tahu alat telekomunikasi hari ini berubah banyak nggak? Berubah banyak. Nanti sebentar lagi handphone itu disoplen. Sebentar lagi. Coba. Apa Ghazali bakal mikir kayak begitu? Imam Ghazali nggak mikir tentang adanya sekarang bakal ada apa? Sherlock. Tadi semua. Ini kan kalian harus, padahal Sherlock, HP, SIM card, itu tentang Allah semadakan jiwa, ruh, dan hidup. Maka kullu syai'in babun ilallah. Maka tadi kalau nggak ngerti ayat-ayat kauniyah, gagal lah ayat-ayat Qur'aniyah. Nah inilah harus dipahami. Ya. Jadi merasa mulia itu adalah, maka kenapa Syai'atullah berkata, dia berkata, Jalaluddin Rumi. Itu benar yang katakan Jalaluddin Rumi. Kalau kamu ingin mulia, maka muliakan seluruh manusia. Ya. Jadi kita pahami, ya. Maka itulah juga ada kata setan itu, ada kata sato artinya terbakar. Maka secara syariat ada pemaknaan umum dan pemaknaan khusus, ya. Pemaknaan khusus mana iblis adalah iblis itu gini. Kalau tadi jin itu adalah kita yang senang berpikiran licik. Misalnya kita ini, gua kali nih. Gitu. Itu jin sebenarnya tuh. Misalnya kamu dapat orderan nih. Gua goyangin dikit nih. Mau licik. Itu sebetulnya otak jin. Gitu. Tapi otak jin itu tidak akan jadi iblis nanti. Karena dibisikinnya oleh setan. Udah embat. Tuh. Siapa tuh yang ngomong tuh? Setan. Otak iblisnya, saya saksikan di mana sebetulnya bagaimana apa udah lihat otak jin, otak setan, otak iblis sudah kelihatan tadi semua. Makanya kata setan, embat, ambil, tapi belum dia lakukan. Itu masih dia sebagai pembisik. Begitu dia lakukan, itulah yang disebut dengan iblis tadi semua. Begitu dia lakukan, disitulah dia secara nggak sengaja. Dia adalah telah menjadi iblis. Kenapa? Webnya error, Bah. Datanya kali, Bah. Wifi enggak? Wifi-nya enggak, Bah, itunya. Apa yang mana? Error wifi-nya tuh, Bah. Web YouTube. Orang nggak tahu di sini jalan sih. Iya. Pak, maaf, punten ya, Bah. Ya. Pakai data aja, Bah, ya. Nah, nanti nggak nyambung. Nyambung, Bah. Reconnecting. Nah, itu. Itu dari siapa? Dari Atung. Ya kadang-kadang yang kayak gitu yang iseng itu jadi lengit lah. Padahal nggak usah nggak apa-apa, gagal aja nggak apa-apa. Kenapa ini mah nggak penting? Yang apa penting kamu di sini. Mau nyambung nggak nyambung gitu kan tadi ya. Jadi sahabat secara lempengnya sajalah. Kita ini sekarang ini nggak usah berpura-pura dalam ilmu. Yang jelas kita ini marilah pandang. Kalau menurut Abah yang paling selamat itu adalah bagaimana kata Jalaluddin Rumi, marilah kita pandang sebagaimana Allah sudah menyampaikan walaqad karomna bani Adam. Tadi semua. Mari kita belajar memuliakan makhluk sebenarnya karena memuliakan memuliakan Allah. Itulah kisah Musa dan Baroh. Kenapa doa Musa yang 20 tahun nggak diijabah oleh Allah, tapi Baroh yang banyak menyayangi tadi semua justru adalah yang disukai oleh Allah. Jadi intinya secara tasawuf adalah akhlak tasawuf itu kenapa dalam Al-Quran adalah takwa itu dengan sodako. Jadi iman juga sodako. Iman yang sempurna lan tanalul bir sampai menggunakan lan bukan lam bukan la. Artinya tidak akan pernah kau disebut iman sebelum kalian mengeluarkan harta yang kalian cintai. Maka tadi penyayang, pemaaf, pemberi, berehan. Itulah ciri orang yang kekasih Allah itu adalah kata Allah, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah banyak berbuat baik. Tadi semua. Nah itu tadi. Maka insan tasawuf akan selalu memandang
Allah lebih besar daripada dosa dirinya sendiri. Disitulah. Maka dalam pandangan tasawuf itu sudah lagi tidak terjebak dengan dosa dan pahala. Dari semuanya. Karena inilah maka kenapa di dalam sebuah ayat Allah berfirman adalah orang-orang yang tidak bisa mustahil masuk ke sorga. Seumpama mustahilnya memasukkan unta ke dalam lubang jarum. Tapi dengan tasawuf, jangankan lubang jarum, unta itu bisa masuk. Sama kandangnya sekalipun bisa masuk ke dalam liang jarum. Itulah kenapa pengeres Abah Anom harus logor dina liang jarum. Tuh. Itulah orang tasawuf. Logor dina liang jarum. Jeung ulah sereg di buana. Artinya, bagi Allah menyampaikan orang yang sombong itu, orang-orang yang merasa mulia itu, yang merendahkan tadi belum bebas dari penyakit kulit, belum bebas dari buta, masih terpenjara jiwanya sebagaimana Yusuf terpenjara, masih terpenjara jiwanya sebagaimana Yunus ditelan ikan, masih terpenjara jiwanya sebagai Ashabul Kahfi di dalam guha, masih belum bebas Adam dari iblis, masih belum bebas Nuh dari banjir, masih belum bebas Ibrahim adalah dari Namrud yang dibakar api, maka sesungguhnya berarti kita tidak bisa melanjutkan perjalanan kepada sofar sipir karena kita belum kosong. Padahal berapapun dosa yang kamu lakukan dibagi kosong, hasilnya tak hasilnya Allah. Tuh. Kenapa kita harus kosong? Kenapa perjalanan tasawuf itu harus kosong? Jadi syarat menjadi kekasih Allah, ayo kosongkan, bebaskan daripada tadi. Maka karena ikutilah kata Allah, walaqad karramna bani Adam. Allah sudah memberikan lam taukid, kemudian dia kodnya adalah apa? Fi'il madi. Aku telah berikan karomah semuanya. Dan sebagai karomahku silakan kalian pilih. Mau taat aku, maksiat juga. Ini maaf dari pandangan tasawuf. Karena kalau udah pandangan tasawuf, jangan suka diberbenturkan dengan pandangan syariat, pandangan fikih tadi semua. Inilah kita harus mateng dua-duanya. Maka tadi kata Abah juga, bagaimana memandang ke dalam tanzih, bagaimana memandang keluar tasbih tadi semua. Ya. Karena kalau hanya memandang ke dalam Allah itu batin kafir, kalau hanya memandang makhluk adalah musyrik tadi semua. Maka gabungkan seharusnya adalah itulah wahada yuwahidu tauhidan adalah menyatukan. Maka sebenarnya dunia ini sebenarnya apa yang dibawa oleh Allah itu adalah tauhid dari awal. Maka Allah menciptakan dunia ini dengan cinta. Maka kita lahir pun dengan cinta. Semua makhluk di dunia ini. Padi yang Bapak makan itu karena benang sari dan dikawinkan putik dan benang sari. Mobil yang Bapak tumpangi tadi ngaji ke sini. Sebetulnya karena ada strum aki dan positif dan negatif. Sehingga bisa jalan ke sini. Kalau positif saja tidak bisa jalan. Negatif saja tidak bisa jalan. Lampu ini terang karena ada positif dan negatif. Tapi satukan. Tadi sudah. Dohir batin. Tadi. Termasuk juga kalian punya anak karena tadi suami istri. Pasangan dohir dan batin. Maka tasawuf mengajarkan kepada kita. Siapapun kalian yang ingin menjadi kekasih Allah. Jadikan seluruh manusia kalau perlu menjadi kekasih Allah. Pandang dalam hati kita. Bagaimanapun maksiatnya dia. Kita nggak tahu bahwa orang itu dimuliakan oleh Allah. Contohnya Baroh. Baroh itu zaman Nabi Musa. Dihina oleh Nabi Musa, bahkan oleh yang lain-lain. Tapi ternyata dia dimuliakan oleh Allah. Ingat itu, sahabat. Banyak aulia Allah sengaja disembunyikan oleh Allah dalam perbuatan. Terkadang dalam tubuh orang gila. Terkadang dalam tubuh orang-orang kecil yang kita nggak ngerti. Tapi lihatlah. Bagaimana Gus Miftah pada saat menghina seorang tukang es. Malah dia yang roboh tukang es yang itulah kita jangan salah pandangan. Karena bisa jadi orang yang direndahkan oleh manusia itu. Makanya karena kita tidak mengerti mana yang dimuliakan oleh Allah. Lebih baik kata Jalaluddin Rumi. Kalau kalian ingin jadi kekasih Allah. Pandanglah semua ini dengan penuh pandangan rahmat. Kepada mereka semua. Berarti kalau begitu berarti bukan pandangan fikih. Karena kalau udah pandangan fikih kita akan terjebak salah dan benar. Taat dan maksiat. Pahala dan dosa.
Silakan kalau kalian mau di situ. Siap-siap kalian harus berhadapan dengan hisab. Maka tadi kata Allah, siapa yang berjalan kepadaku dengan amalnya, aku akan hisab amalnya. Siapa yang berjalan kepadaku dengan ilmunya, aku akan hisab hujah ilmunya. Siapa yang berjalan kepadaku dengan ilmu ma'rifat, aku akan cek. Karena ilmu ma'rifat dengan ma'rifat itu berbeda. Banyak orang bicara ilmu ma'rifat, tapi dia bukan pelaku. Tapi dia hanya menceritakan tentang pengalaman orang, itu bukan. Ya. Tapi siapa yang berjalan kepadaku dengan aku, kata Allah, maka akulah yang mengurusnya. Itulah ilmu matematika membuktikan sebanyak dosamu itu dibagi dengan kosong dirimu. Kembalikan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun. Maka kau pandang Hindu, Buddha, Kristen, Islam semua, anjing, babi semua. Aku pandang ruhnya, hidupnya. Yang penting, aku sayangi mereka semua. Karena di situ ada ruh Allah yang ditiup. Maka baginda Nabi sudah bersabda, Innallaha qad adhaba ankum aibal jahiliyah. Ini tentang orang-orang kafir Quraisy yang selalu berbangga-bangga dari wa ta'addu mahabil azdad. Dan mereka adalah annasu li Adam, manusia itu dari Adam, wal Adam min turab, dan Adam itu dari tanah. La fadla li arabiyyin ila zamin, tidak kemuliaan orang Arab di luar orang Arab. Wala fadla li aswada ilal ahmar, dan tidak ada kemuliaan orang hitam dan kulit merah. Illa bitaqwa, kecuali orang yang telan. Takwa itu adalah pakaiannya orang iman. Al-imanu uryanun. Artinya telanjang itu kosong dari semua. Itulah kata Aibid. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Semua ini adalah kekasih Allah. Terserah. Apapun perbuatannya, kelakuannya. Terserah. Yang kulihat adalah ruhmu, ya Allah. Mana ada yang lebih mulia perbuatan dia dengan ruh Allah yang ditiupkan? Coba saya abah tanya. Mana yang lebih mulia ruh dia dengan perbuatan baik dan buruk dia? Ruh Allah lebih mulia. Berarti kalau kau tidak bisa melihat ruh Allah pada apapun perbuatan makhluk, sesungguhnya berarti kau sudah salah dalam melihat. Inilah yang harus kita latih, sahabat. Inilah yang harus kita latih. Maka mulai sekarang, nggak usah lagi kamu milih-milih dalam pandangan. Maka kata Abah nggak pernah memilih. Karena pada saat engkau memilih, berarti engkau memilih, maka engkau sudah menempatkan dirimu adalah orang yang mulia. Itulah yang dilakukan oleh mereka. Ya. Terserah, kalian mau pilih mana? Pandangan syariat ya boleh juga. Haram, halal, ya boleh. Tapi kalian sendiri akan capek. Silakan mau pilih mana? Pahalamu dibagi dirimu, hasilnya syirik. Pahalamu, dosamu dibagi kosong, hasilnya pahala. Mau pilih yang mana? Karena kalau orang sudah tasawuf, sudah nggak lagi melihat pahala dan karena sudah melihat muharriknya. La tataharraku zarratun ila bi'id. Wallahu khalaqakum wa mata. Sudah memandang perbuatan manusia. La haula wa la quwwata. Itu kalau sudah pandangan ruh. Tadi semua. Berarti pandangannya sudah murni pandangan ruh ke dalam. Silakan Bapak mau pilih mana? Terserah Bapak. Itulah kata Abah, karomna Bani Adam itu, Bapak boleh memilih neraka atau sur. Dan bagi Allah, aku sayang padamu kalau kau pilih neraka, paling kamu panas sedikit. Gitu. Tadi susah-susahan, rumah sempit, duit sedikit, masalah banyak, itu neraka sebenarnya. Atau kau pilih surga. Itulah sana surga dan neraka itu nyata. Yang kalian harus alami. Apalagi kebuka imah yang kontrak tuh mayar di 10 bulan. Tadi semua. Lagi belum ada yang nagih datang udah ngejar-ngejar. Tadi semua. Nah inilah yang harus dipahami ya tadi. Jadi tasawuf itu adalah artinya karomah itu terhormat, kemulia. Dalam ilmu tasawuf semua manusia adalah sama. Tidak ada atas dan bawah. Tinggi rendah itu masalah jasad. Kaya miskin itu status jasad. Pintar bodoh itu status jasad. Tasawuf hanya melihat hati. Ingat itu. Maka kata Allah, aku tidak melihat padamu, agamamu, sukumu.
Tapi aku melihat apa yang ada di itu saja. Kenapa kita susah amat? Ngikutin saja perintah Allah. Kata Allah begitu. Aku melihat apa yang ada di Nah, sekarang kalau Bapak ingin jadi kekasih Allah, mari kita belajar mencintai. Makanya bagi Abah, dari dulu Abah bersahabat dengan Indosakti. Indoraya. Kadang-kadang dia bikin sayuran kecil, dibawanya sama si supirnya dikit ke Abah. Tapi Abah aku yang goreng ranginang. 10 biji. Tolong anterin ke Masih Engkau. Karena saya sudah melihat dia al-mukarram wal muhtaram. Syaihuna. Wa mursiduna. Bengeng. Apa peduli lagi. Urusan agamanya, urusan iya. Allah suka begitu mengasihi. Ini harus dipahami ya. Jadi itulah ya. Jadi Allah itu akan melihat adalah tentang. Maka disinilah Allah mengatakan. Innal ladzina kaddabu bi ayatina wastakbaru anha. La tupattahu lahum abwabus sama'i wa la yadkhuluna jannata hatta yalijal jamalu fis sammil khiyati. Adalah dikatakan bahwa tidak akan masuk ke dalam surga. Adalah sampai sulitnya itu dah seumpama adalah unta yang tidak bisa masuk ke dalam liang jarum. Nah, dengan tasawuf sebaliknya. Jangankan untanya. Kalau perlu seluruh kandangnya. Tadi tinggal tenggelamkan dirimu dalam kefanaan. Tadi semua kembalikan. Maka itulah kita bergerak dari jasad masuk ke dalam hati. Dari hati masuk ke dalam ruh. Kalau sudah ruh berarti di situ engkau sudah. Maka itulah kalau seandainya kamu jangan salah membaca tentang Risalah Qusyairiyah. Imam Qusyairi di dalam kitab Risalah Qusyairiyah yang dilihat hakikat. Ingat itu. Maka ada sebagian ulama tolol yang mengkritik Imam Qusyairi. Ya tentu saja pandangannya lain. Nah, termasuk juga adalah termasuk tafsirnya adalah Lataiful Isyarah. Maka yang dilihatnya adalah rasa hakikat. Maka tadi jangan suka bentur-benturkan. Kalau mau diadu hakikat lawan hakikat, fikih lawan fikih. Jangan sampai ini pemain tinju ngelawan pemain golf. Ya Pak Gujud. Tadi semua. Ini persoalan kadang-kadang. Orang suka main serobot tapi dia nggak ngerti ini lapangannya apa. Persoalannya apa. Tadi semua. Ya. Nah bagaimana pandangan daripada orang yang sudah pandangannya lurus pada Allah. Dia sudah memandang. Bukankah alhamdulillah itu menggunakan alif lam li istighraq tadi semua. Makanya alhamdulillah hamidah yahmadu hamdan. Tadi hamidah yahmadu hamdan. Kenapa? Adalah alhamdulillah itu adalah puji atau memuji. Maka pujian dia sudah puji. Semuanya sudah puji qadim alal qadim. Maka dikatakan hamdan itu adalah bentuknya masdar. Tapi yang aslinya dari kata sodrun, soder, dada. Karena pujian itu datangnya ke dalam hati, ke dalam dada. Di sini. Makanya di sini harus dipahami. Karena kenapa dengan dada? Karena dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada syagofun, dalam syagofmu ada lub, dalam lubmu ada syir, dalam syirmu ada la ilaha illallah. Dan Allah sudah berkata, la ilaha illallah itu hisni, la ilaha illallah itu bentengku, wa man dakhala hisni faqad umina min azabi. Siapa sudah masuk ke dalam bentengku, amanlah dari murkaku. Nah, bagaimana masuk pada benteng Allah? Pandangan tasawuf tadilah benteng Allah itu. Memandang semua makhluk ini kekasih Allah. Tadi, marilah kita memandang semuanya tadi. Syuhudul kasroh bil, maka tadi ilmu tetap 3 adalah tubuh diatur dengan syariat dengan fikih, tapi jangan lupa adalah fikih hanya sampai kepada syah. Tapi adalah makbul itu baru kepada ibadah ubudiyah adalah dengan tauhid. Tapi makjur dibalas kalau sudah sampai kepada tasawuf tauhid. Tadi tasawuf dengan tauhid tidak boleh dipisah. Tadi semua syuhudul kasroh bil wahdah. Silakan Bapak mau pilih. Mau pilih mana? Bapak mau pilih mana silakan. Itu hak Bapak. Karena tadi kenapa Allah dikatakan karomna bani Adam. Karena silakan. Karena salah satu karomah yang diberikan kepada manusia boleh memilih baik dan buruk. Walaupun sebenarnya kita manusia tidak punya pilihan sebenarnya. Nah inilah yang harus dipahami.
Makanya dikatakan ini adalah wa rabbuka yakhluqu may yasha'u wa yahtaru. Maka lahumul khiyarot. Tuhanmu lah yang menjadikan segala yang dikehendakinya dan memilihnya sendiri. Tiada hak bagi mereka untuk memilih. Nah, makanya tadi kalau sudah sampai di situ berarti sesungguhnya khairihi qada khairihi wa syarihi minallah. Maka jangan lagi menilainya adalah wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Maka biarlah baik menurut Allah, kalau buruk pun dalam pandangan, kalau baik menurut Allah apa salahnya? Tadi semua. Ya. Maka selalulah kita memohon pada Allah semoga kita diberikan yang baik. Makanya Rabbi adhilni mudkhala sidkin wa akhrijni mukhraja sidkin. Ya Allah, jadikanlah aku pintu masuk yang baik dan pintu keluar juga yang baik. Tadi semua. Baik menurut Allah. Tadi semua. Makanya mari kita belajar untuk mengerti kesempurnaan hukum Allah, jalal, jamal, kamal, dan kohar Allah dalam kehidupan ini. Tadi semua. Itulah drama Tuhan diadakan oleh Dia. Untuk kita memahami tentang itu semua. Ya sahabat. Jadi kenapa yang memuji? Nah tadi kenapa kita harus memuji seluruh itu kepada Allah. Puji qadim alal qadim. Puji qadim alal hadis. Sebenarnya puji qadim alal qadim. Puji hadis alal qadim juga sama. Puji qadim alal qad. Puji hadis alal hadis juga sama. Puji qadim alal qad. Itulah. Kalau sudah syuhdul kasroh. Kenapa? Hamidah yahmadu hamdan itu adalah. Karena pada dasarnya adalah berkaitan dengan adalah sodrun dengan dada. Karena setiap pujian ya kolbun tertuju pada hati karena hati senang dipuji tadi semua. Maka itulah alhamdulillah itu adalah mubtada. Mubtada itu sifatnya rofa. Rofa itu adalah tinggi ya. Artinya bahwa orang yang dipuji itu pasti dia memiliki kedudukan yang tinggi. Maka tadi apalagi pada saat ketika hamdu disandingkan dengan lafaz Allah alhamdulillah. Maka tadi berarti maka yang dapat kemuliaan itu bukan hanya yang dipuji tetapi juga yang memuji mendapatkan luluberan pujian tadi semua. Karena yang memuji akan mendapatkan kemuliaan karena alhamdu menggunakan lam lil istighraq adalah alif lam al istighraq ada al istighraqul ifrad. Tadinya artinya meliputi semua jenis pujian tanpa kecuali. Itulah berarti menggunakan alif lam istighraq semuanya alhamdulillah seluruh milik Allah wajib dipuji. Pujilah segala milik Allah tadi semua. Maka disitulah tasawuf mengajarkan kepada kita bukan tentang pahala dan dosa, bukan tentang baik dan buruk, bukan tentang rendah, martabat rendah dan tinggi. Karena tasawuf itu tentang hati. Dan Allah ternyata bukan tentang berapa banyak amalmu. Dan Allah bukan melihat tentang siapa sukumu dan siapa darajatmu. Karena an-nasu li adam wal adam min turab. La fadla li arabiyyin ila azamin. Wala fadla li aswada ila ahmar illa bitaqwa. Sementara takwa itu adalah pakaian daripada iman. Al-imanu uryanun walibasuhut takwa. Tadi semua. Adapun adalah perhiasannya al-haya. Perhiasannya malu untuk meminta pada Allah. Orang tasawuf tidak mungkin lagi meminta. Tadi semua. Karena pentaan adalah da'aya da'u itu mengundang Allah. Menghadirkan Allah bagi dia. Tadi semua ya. Daripada permintaan. Walaupun secara syariat ya ada juga doa itu permintaan. Maka muncullah ada beberapa hadis. Orang yang berdoa meminta itu dia kalau tidak dijabah di dunia akan diberikan palasannya di akhir. Yang penting doa itu diijabah tadi semua. Jadi kita harus melihat bagaimana adalah syakul kalamnya daripada doa itu tadi semua ya. Tapi pandanglah doa itu secara syariat dan hakikat. Tadi kan ada tansih, ada tasbih tadi semua. Itu sajalah pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami. Jadi tapi intinya mungkin natijah dari Abah adalah apa? Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, marilah kita muliakan seluruh makhluk Allah. Itulah alhamdulillah menggunakan alif lam lil istighraq. Seluruh puji itu milik Allah. Tadi semua al-istighraqul ifrad. Artinya bahwa seluruh pujian itu memang milik Dia. Apapun, bagaimanapun, kapanpun, dimanapun.
Semuanya adalah semua. Tidak ada yang bukan milik dia. Maka itulah Allah berkata, ini semua milikku. Maka itulah Syaikhullah mengatakan, tidak boleh kita, salah satu dosa yang paling besar di antara kita adalah, dikatakan dalam hikmah yang ke-126 itu, apa sering baca, famana aka antadaiya malai salah kami lil mahlukin, Allah melarangmu untuk mengklaim milik makhluk lain, ini bukan yang bukan hakmu. Apa yubihula ka antadaiya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Lalu apakah boleh, kata Syaikhullah, kamu mengklaim adalah sifat Allah, wujud sifat Allah tadi semua. Ya, tidak ada yang bisa menggerakkan makhluk kecuali Allah. Maka disinilah pandangan tasawuf itu adalah lebih lurus. Karena pandangan tasawuf selalu memandang segala apa yang ada ini hanyalah cermin perwujudan Allah semata. Pada jalalnya, pada koharnya, pada jamalnya, pada kamalnya. Dan kesempurnaan tasawuf mampu melihat Allah pada jalalnya, pada koharnya, pada jamalnya, dan pada kamalnya. Dan adapun yang berkaitan dengan amal, la tatlub iwadon ala amalin lastalahu fa'ilan. Yakfi minal jazai laka alal amali an kana lahu qabilan. Jangan engkau minta imbalan atas amal yang bukan kamu pelakunya. Nah itulah. Kalau seandainya kamu berada di syariat selalu bahwa amal itu milikmu, 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 menjajah Tuhan dan lain sebagainya. Disinilah persoalan. Maka kalau kamu hanya memandang tadi adalah tanzih, maka kamu adalah kafir. Tapi kalau kamu juga hanya memandang tasbih, kamu adalah syirik. Maka seharusnya syariat dan hakikat itu adalah kesatuan. Tadi semua, ya. Jadi itu saja yang bisa Abah sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan, sehat semua, tadi semua, ya. Bahwa mudah-mudahan dari pengajian malam hari ini, walaupun satu kata bisa Allah berikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa, karena pada dasarnya ngomongin resep tiada gunanya kalau kita tidak dipakai masa. Jangan hanya berdiri di pelang surga. Saya ingin ridho Allah, tapi tidak pernah melakukan perbuatan orang-orang yang mendapatkan ridho. Saya ingin surga, tapi tidak pernah berjalan menuju kepada sifat orang-orang yang ahli. Saya ingin bebas neraka, tapi perbuatannya terus berdiri di pelang-pelang neraka dengan perbuatan-perbuatan neraka. Saling mencaci, saling membengki, saling mendengki, saling menghasad. Kalaupun iri. Nah, secara tasawuf iri boleh nggak? Iri boleh nggak kalau tasawuf? Boleh. Tapi irimu itu harusnya dijadikan dilandasi dengan iman dan karena iri yang dibangun dengan iman dan takwa akan menghasilkan sesuatu yang hebat. Tapi kalau iri dan dengkimu yang kamu bangun dengan hawa nafsu, maka itulah. Jangankan iri dengki, ibadah saja, amal saja hancur kalau sudah menggunakan hawa nafsu. Mohon maaf atas kekurangan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bani Hasim, Allah. Salli ala